Ya, 101,1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Gimana kabar Anda, smart listeners dan viewers dimanapun Anda berada, yang ada di jalan, yang sudah di rumah, atau memang yang sudah ada di rumah dari awal ya, atau dimanapun ya. Ini alhamdulillah ya, cuaca hari ini lumayan bagus ya, kondusif, terik seperti itu. Dan memang di jam-jam sekarang ini jam-jam yang bagus banget buat ngemil ya. Apalagi kalau kita sambil seruput kopi, kemudian teh, pokoknya apapun ya sambil ada gorengan, nikmat banget nih. Tapi ya seperti biasa ya, selamat datang di program Smart Community. Seperti biasa bersama saya RD Sam di pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, atau pukul 5 hingga pukul 6 sore hingga petang. Dan saya tidak sendiri, lagi-lagi ya setiap pekan kita kedatangan salah satu komunitas yang tentunya tidak kalah menarik dan keren dari komunitas-komunitas yang telah kita tampilkan setiap pekannya. Dan ya baik, kalau begitu kita langsung saja salam sapa dan kenalan. Tapi saya akan sebutkan dulu komunitas yang satu ini ya, yakni komunitas Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 2025 dengan tema bahasa slang di media sosial, ekspresi bebas atau krisis bahasa. Ya, oke. Kalau begitu kita langsung saja salam sapa kenalan dengan member-member atau anggota atau para finalis dari Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipakai mic-nya dulu, boleh diambil. Oke. Oke, selamat sore, gimana kabarnya? Sore Kak. Bagaimana keadaan kita Kak? Alhamdulillah. I feel amazing. Madeceng ya, Madeceng. Saya sangat baik-baik saja ya. Sudah makan tapi Kak? Udah. Jadi kebalik ya. Oke, kayaknya di sini kita harus gunakan bahasa polyglot ya, 3 bahasa. Bahasa Inggris, Indonesia, dan bahasa daerah. Wow, daerah. Oke, gimana sih urutannya? Kuasai bahasa asing ya, lestarikan bahasa daerah, dan gunakan bahasa Indonesia. Tapi nggak berurut sih, nggak apa-apa. Oke, kita salam sapa kenalan dulu deh dengan teman-teman atau adik-adik dari Duta Bahasa Sulselbar 2025. Oke, boleh silakan kenalan dengan siapa ya. Kemudian sebagai apa nih prestasinya begitu di Duta Bahasa, dan tinggal di mana? Oke, itu. Silakan. Ya, oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zikran Ramadan Tahir, mahasiswa psikologi di ONM Universitas. Wow. Ya, Oke. biasa itu paling gemerlap itu kalau itu. Ya, kalau di Dubas itu sebagai top 8, alhamdulillah, top 8. Oke. Putra. Alhamdulillah. Tahun ini, dan domisili saat ini sebagai anak kos di samping kampus di Oke. Baik, jadi panggilannya Zikran. Zikran. Oke, selamat datang Zikran ya. Oke, selanjutnya boleh, sudah tahu cluenya? Sudah tahu. Oke, 30 detik dari sekarang. Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan, biasa dipanggil Farhan, dan alhamdulillah kemarin di Duta Bahasa diamanahkan sebagai terbaik 1. Duta Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2025 Putra. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Oke, selamat datang Farhan. Betul ya? Betul Kak. Oke, next selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Putrina Happy Gita, biasa dipanggil Gita, dan sebenarnya aku baru saja melewati untuk lanjut. kemarin baru terpilih sebagai terbaik 1 putri Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2025. Nah, aku juga mahasiswa di Universitas Hasanuddin jurusan pendidikan dokter. Domisili sebenarnya saya lahir dan besar di Makassar. Cuman orang tua juga orang Bugis di Sopeng dan juga di Pinrang. Oke. Salam sama selfie ya. Oke, selamat datang Gita. Ya, oke, selanjutnya silakan. Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, saya Rizka Respati, akrab disapa Rizka Kak. Respati. Oke, lanjut. Jadi saya mahasiswi Universitas Hasanuddin jurusan Administrasi Publika. Sekarang sudah semester 6, asal daerah Kabupaten Bone tapi berdomisili di Sahabat 5 di dalam Unhas. Oke, Sahabat 5 ya. RT 5. Oke, next selanjutnya.
Oke, sebelumnya dipanggil apa nih Kak? Sobat Smart FM. Smart listener. Smart listener. Iya. Oke, halo Smart listener. Iya. Perkenalkan saya Muhammad Raffi Ransyah. Kalau domisili sebenarnya saya domisili di Maros Kak, tapi asli Sunda, asli Bandung. Terus pencapaian di Duta Bahasa itu saya sama kayak Zikran. Pas pengumuman top 4 saya sudah turun gitu. Sama Zikran. Terus apa lagi? Saya berkuliah di Universitas Hasanuddin, kebetulan jurusan akuntansi. Mungkin itu Kak sedikit. Oke. Wah, ini beda-beda semua jurusannya ya. Keren. Tepuk Bervariasi, tangan Kak. dulu dong, tepuk tangan. Ini diverse banget ya, sangat beragam di sini ya. Beda-beda suku, beda jurusan ya, beda minat ya. Tapi satu yang menyatukan, minat bahasa. Oke. Baik, tepuk tangan dulu dong. Iya, oke baik, karena kita udah kenalan ya dengan teman-teman atau adik-adik dari Duta Bahasa ya Sulselbar 2025. Kalau gitu kita langsung tanya aja ya. Oke baik, saya acak dulu deh dari Gita selaku winner. Tapi sebelumnya saya ingin ucapkan selamat ya buat Gita ya, terbaik Terima satu. kasih, Kak. Saya curiga ini boleh di-spill nggak apa-apa ya. Saya curiga itu pokoknya kalau yang menang kayaknya itu harus betul-betul menguasai 3 bahasa deh. Iya nggak sih? Amin, iya. Ya, oke. Jadi persiapkan untuk adik-adik yang mendengarkan ini sebentar akan keluar tips-tipsnya tuh bagaimana memenangkan seperti itu. Nah, Gita, apa sih motivasinya ikut di Duta Bahasa Sulselbar 2025 ini? Oke, kalau ditanya motivasi pasti ini agak membuat orang bertanya-tanya ya kenapa seorang kita tuh ikut Duta Bahasa. Tapi sebenarnya kalau kita kilas balik ya dari nama saya, sebenarnya nama lengkap saya itu Putrina Happy Gita. Gitu. Jadi sebenarnya Putrina kalau di Bugis Makassar kan kita memang putrinya. Tapi kita kalau di Bugis Makassar Putrina. Happy tuh bahasa Inggrisnya bahagia, kemudian Ugita tuh artinya Ugita. Bugis kita kan. Jadi saya dari nama sih sebenarnya udah tercerminkan banget ya kayak bahasanya itu. Jadi ada 3 bahasa dalam satu nama. Dan begitu pun terbangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Mungkin itu juga salah satu keterkaitan yang mungkin menjadi dasar dan landasan saya bisa bergabung di Duta Bahasa ya. Nah, oke, kalau ditanya juga motivasi lainnya, yang pertama adalah saya emang suka bergelut di dunia bahasa, teknik ucara publik dan lain-lain, biasa jadi pewara juga. Nah, kemudian saya lihat di sosial media tuh, bagaimana sih peran seorang duta bahasa ini bisa memberikan kontribusi nyata ke generasi muda. Jadi banyak bergelut di bidang digital ataupun berpengabdian langsung ke masyarakat. Nah, itu saya banyak tahu dari sosial media gitu. Jadi mulai tertarik untuk menjadi kontribusi nyata sebagai perwakilan dari generasi muda terhadap bahasa. Oke, jadi kalau misalnya ditarik benang merahnya, ini kan ini penjelasannya cukup kompleks ya. Jadi kalau bisa ditarik benang merahnya adalah sangat menyukai dunia aktualisasi diri. Benar banget. Gitu ya. Dan kebetulan banyak hal-hal memang yang istilahnya relate ya dengan ajang ini, dengan keinginan atau karakter ya atau potensi dari si Gita. Seperti itu ya. Oke, cocok itu UGJ. Oke, terima kasih Gita untuk sementara itu dulu. Kita ke terbaik satu putra ya. Farhan, apa? Ini memang pertanyaan sejuta umat ya, tapi tetap di sini ditanya juga seperti itu ya. Bukan cuma proses wawancara pertanyaan ini muncul, tapi di sini juga ya pada saat kita siaran langsung. Apa motivasinya? Pertanyaannya senada, simple. Apa motivasi ikut Duta Bahasa Sulselbar 2025? Baik Kak. Untuk motivasi sebenarnya memang sedari kecil itu karena orang tua saya berlatar belakang bahasa. Oke. Dosen? Bukan dosen, tapi suka dengan hal-hal kebahasaan. Latar pun jurusan kebahasaan. Oke. Nah, di rumah Boleh itu di-spill apa? Budayawan apa gitu? sastra Indonesia. Oke, jurusan background pendidikan beliau Iya, gitu. beliau Oke. Sastra Indonesia. Ibu pun begitu. Dan di rumah itu banyak sekali buku-buku. Dan memang dari SMP kelas menengah itu sudah mulai membaca buku. Nah, naiklah ke bangku kuliah. Di bangku kuliah itu masuk ke ilmu komunikasi. Sering sekali berkomunikasi. Pandangannya orang pun dengan ilmu komunikasi pasti berkomunikasi lah,
berbicara lah. Nah, jangan-jangan sampai dibilang capilah. Gitu ya. Gitu Kak. Jadi Oke. memang sudah suka dengan dunia kebahasaan ini dan ternyata ada teman yang dia tuh keluaran duta bahasa tahun 2023 dan dari dia Boleh saya tahu tahu siapa? namanya Afdal Faisal Ridho Kak. Oke, Nah, adalah. Afdal itu seringkali kalau kita ngumpul dia bahas tentang isu-isu kebahasaan. Tertariklah saya, kenapa sih kamu tertarik sekali dengan isu kebahasaan? Ternyata itu berasal dari masuknya dia di duta bahasa. Dari situ saya pun melihat, oh ternyata ada yang namanya duta bahasa. Saya cobalah juga untuk masuk dan Oke. kenal dengan duta bahasa. Oke, berarti kesimpulannya adalah dari kecil memang udah ada kemelekatan dengan bahasa karena orang tua dua-duanya memiliki background bahasa. Dari situ mungkin dari sejak kecil merekam informasi dan mulai tertarik dan sampai gede tertarik dan kemudian ada wadah masuk deh. Kayak gitu ya, simpelnya ya. Oke, terima kasih. Kita masih acak lagi. Saya ke Raffi. Ya, Oke. Raffi, mungkin sedikit agak berbeda nih pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah mengapa duta bahasa gitu. Maksud saya adalah ini agak mirip, agak berbeda juga. Mengapa duta bahasa? Maksud saya adalah ada kok misalnya duta-duta yang sama baiknya gitu. Tapi kemudian kenapa memilih duta bahasa? Banyak kan duta di luar sana. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi mungkin menyinggung kembali soal tadi motivasi awalnya. Jadi iya, motivasi saya tidak ada unsur kebahasaan, saya tidak punya orientasi kebahasaan, saya tidak suka sama bahasa, saya tidak suka hal tersebut. Tapi alasannya kenapa? Karena yang pertama saya masuk duta itu karena mau mencari pengalaman baru. Oke. Kemudian saya menyaring lah duta mana nih yang saya akan pilih. Saya akan labuh, yang saya akan berkembang dan bertumbuh di tempat itu. Labubu. Labubu. Dan saya sedikit berkonsultasi dengan beberapa teman saya yang di bidang duta juga mengenai tentang yang mana sih perdutaan yang bisa saya Boleh lakukan disapa bagus. siapa namanya? Adalah teman-teman perdutaan. siapa Seperti aja, contoh kayak teman-teman saya, Arya, terus juga Karisal Diwajo dan yang lain itu Oke, siap. bagian dari bentuk support saya tentang informasi-informasi perdutaan. Dan kenapa pilih duta bahasa? Kalau tadi kata Ugita, dia paham akan potensi dirinya. Kalau saya paham akan kekurangan diri saya. Saya nggak bisa bahasa daerah, saya kurang dalam bahasa Inggris dan lain-lain. Sehingga harapan saya, harapan saya masuk duta bahasa, semoga apa yang menjadi kekurangan saya bisa menjadi kelebihan pada hari kelak gitulah. Jadi tempat wadah untuk belajar gitu duta bahasa ini. Itu sih alasan saya. Jadi tidak ada unsur-unsur kayak kebahasan. Apakah memang keluarga saya punya gelar bahasa ataupun enggak? Saya memang enggak suka bahasa. Justru berbanding terbalik ya. Tapi Raffi ini mencari lingkungannya kayak gitu ya, karena dirasa bahwa di sini kurang, kemudian carilah lingkungan itu agar kemudian lebih padat begitu ya, untuk mengenai unsur-unsur kebahasaan dapatlah ya, kemudian menemukan duta bahasa seperti itu. Saya ke siapa sih Rizka, namanya? Kak. Oke, dengernya tadi Krispati gitu. Itu akhirannya Kak. Oke. Oke, Rizka. Rizka, pada saat masuk duta bahasa, apakah ini keinginan sendiri atau didorong sama temen atau kebetulan aja atau apa gitu? Dan bagaimana saat itu ekspektasinya? Ya baik, jadi awalnya saya itu sama sekali tidak tahu duta bahasa. Dan saya mendapat info dari teman saya bahwa Rizka, ayo daftar ini, kamu itu cocok karena kamu pintar menari. Nah, Oke. nah dari situ saya bilang, duta bahasa bukan hanya sekedar menari, tapi dalamnya kita membuat krida, presentasi, public speaking dan lain sebagainya. Dan tapi karena teman saya percaya, akan diri saya, masa saya sendiri tidak percaya dengan kemampuan saya. Akhirnya saya kemudian mencoba untuk mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir, dan betul-betul karena tekad yang kuat, akhirnya mendapat gelar Putri Berbakat Duta Bahasa 2025. Berarti saat itu menari dong ya? Iya. Oke, tari apa boleh? Tari Serek Bisu atau disebut dengan tari Jaga Pitara Ogi, dan sempat juga dipadukan dengan Angaru, sempat menusuk mata juga kemarin, dan kayaknya masih ada bekasnya sedikit deh di sini. Yang ini Kak, putih-putih itu baru sembuh, tapi tidak berdarah Ji, karena kemarin itu Ngeri ya? Ngeri. kalau di Bugis kan kalau kita belajar hal-hal yang sakral begitu, ada yang diniatkan dalam hati bahwa kalau kita percaya, insya Allah yang dilakukan itu baik dan juga sesuai dengan aturan, insya Allah tidak ada mara bahaya yang terkena dengan Oke, jadi back to point.
keinginan sendiri atau disarankan tadi referen? Disarankan dan tekad juga. Oke. Disertai dengan tekad. Asik. Oke, disarankan disertai dengan tekad. Oke, baik, kita ke pertanyaan kedua. Nah, apa sih yang kalian rasakan sewaktu mulai hari pertama dan kemudian puncak acara gitu? Kamu apa yang kamu rasakan gitu di hari pertama sampai puncak acara gitu, prosesnya? Pastinya deg-degan ya. Mhm. Kompetisi dan ini ajang kedua saya di Oke. bagian perdutaan. Ajang pertama apa? Ajang Boleh pertama di-spill? itu Duta Remaja Sulawesi Selatan. Oke. Dan memang kalau dilihat presentase persaingannya itu ketat banget. Karena ternyata di Duta Bahasa itu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda dan saya pun punya prestasi yang juga tinggi juga di situ ya. Akhirnya pada saat di hari pertama itu selalu nanya nih, apakah memang betul-betul bisa menjadi representasi Duta Bahasa. Tapi akhirnya lambat laun di pertengahan proses itu, oh ya memang ada satu hal yang sangat menarik ketika kita ikut Duta Bahasa. Menariknya itu adalah menariknya itu adalah ternyata kebahasan itu bukan berkaitan dengan kosakata juga, tapi dia berkaitan dengan kemampuan kita berpikir kritis, kemampuan bernalar kita. Karena banyak di kalangan generasi muda anggapannya terkait Duta Bahasa itu orang-orang yang jago public speaking aja gitu, yang jago menguasai kosakata. Padahal tuh nggak juga gitu. Tidak sesempit itu gitu ya. Tidak sesempit itu. Pada saat kita di karantina kita betul-betul ditempa. Mulai dari kita buat buat krida itu kayak semacam karya inovasi kita terkait permasalahan kebahasaan di kalangan generasi muda. Dan itu perlu dipresentasi di seperti ada degradasi begitu ya. Dewan juri. Setelah itu juga ada tes UKBI. Itu tes UKBI itu kan kalau di bahasa Inggris tes TOEFL. Itu kan mengukur tingkat kemampuan berbahasa Indonesia kita. Jadi agak deg-degan juga sebenarnya. Apakah betul-betul nanti skornya itu mampu jadi di presentasi mahasiswa atau justru anak SMA? Itu agak deg-degan juga gitu sih. Dan kalau memang betul-betul deg-degan itu didapatkan dan selesai pada saat selesai grand final. Jadi final raya. Kalau bahasa Duta Bahasa, bahasanya final raya. Ya walaupun memang gak sesuai harapan, pasti kita akan belajar soal dari deg-degan itu, rasa ketakutan kita itu akan berakhir dengan perasaan bahagia ketika memang kita belajar soal bagaimana memanfaatkan momentum itu. Yang bukan hanya dari segi prestasi aja, tapi kita belajar soal bagaimana prosesnya. Gitu. Tadi saya sempat nanya nggak sih motivasi ikut? Belum ya? Belum. Oke, boleh motivasinya ikut. Motivasinya ikut Duta Bahasa. Kalau motivasi ikut sebenarnya nggak terlalu niat juga ya waktu itu ya. Ini apa ini? Nggak niat juga nih. Oke. Ya, memang kalau kalau pernyataannya Raffi, saya nggak suka bahasa. Oke. Nggak terlalu niat waktu itu ya. Kalau ini nggak niat. Oke, lanjut. Ya. Karena memang di kalangan keluarga itu ya, orang tua itu kan ada banyak daerah itu ya, ada dari Bugis, ada Gorontalo, ada juga yang Manado. Jadi bahas di di rumah itu selalu pakai bahasa Indonesia aja sebenarnya sebagai bahasa ibu. Jadi datanglah Duta Bahasa ini yang sebenarnya udah ditahu tahun-tahun kemarin. Cuman masih mempertanyakan apakah ini kita ikut atau enggak gitu loh. Lebih cocoknya kayak ikut Duta Bahasa Gorontalo waktu itu. Iya. Tapi akhirnya dikuatkan sama salah satu kakak juga. Jadi nggak harus kita punya semua kapasitas itu. Paling tidak ketika kita membutuhkan ruang untuk menyuarakan terkait kebahasaan, terkait kesastraan, literasi itu ambil wadah itu sebelum wadah itu hilang. Karena kebetulan saya suka banget ketika menulis, gitu ya? Menulis terus menulis puisi, quotes terus menulis buku juga. Dan itu kayaknya kalau misalkan kita manfaatkan ke Duta Bahasa juga itu bisa bermanfaat. Akhirnya pada saat ikut Duta Bahasa banyak juga kosakata yang nggak sesuai gitu, yang sesuai KBBI. Karena ternyata
gini bahasanya. Kayak kata Apotek, sekedar itu ya. apotik, Iya, betul. silakan Iya, kayak gitu-gitu betul, ya. betul, betul. Ya, itu diperbaiki untuk apa namanya? Untuk karya-karya selanjutnya. Itu yang pertama ya. Terus motivasi kedua, awalnya nggak niat banget itu. Oh, ini motivasinya beranak gitu ya. Beranak gitu ya. Terus yang kedua Oke. itu karena saya melihat bahwa ternyata kekuatan bangsa gitu kan terletak dari bahasa juga sebenarnya. Bahasa yang bukan hanya sekadar kosakata tapi menggerakkan. Dan saya berharap bahwa sebenarnya kata-kata itu khususnya penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia kita tuangkan di ruang publik dan duta bahasa menjawab itu, Kak. Kita bisa menjadi representatif dan kita bisa tampil di ruang publik. Bagaimana setidaknya kemampuan bicara publik dengan kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa daerah bisa kita perkenalkan. Bukan hanya dari kosakatanya tapi dari budayanya juga. Termasuk itu bahasa daerah, Kak. Oke, betul ya, sesuai dengan tagline yang tadi ya, kayak Betul, gitu ya. betul. Oke, yang 3 bahasa itu ya. Oke, saya ke Farhan. Farhan, kita pengen mungkin teman-teman smart listeners dan viewers ya di rumah ya, Gen Z boleh nggak sih di spill tentang duta bahasa ini, mengenai semoga tahu ya, amin ya. Ini kayak challenge. Oke. Mengenai ini tahun berapa sebetulnya duta bahasa dan awal ini udah season keberapa gitu. Boleh, dan alasan kemudian kenapa ini dihadirkan oleh pemerintah seperti itu. Pasti udah baca-baca dong profilnya duta bahasa. Oke, boleh silahkan di. Oke, baik, terima kasih, Kak. Untuk duta bahasa itu pertama kali ada semenjak tahun 2015. Oke. Berarti sudah 1 dekade ya, 10 tahun. Sudah masuk 10 tahun, Kak. Oke. Dan di duta bahasa itu memang setiap tahunnya ada yang namanya Samir Keturunan yang disakralkan. Samir Keturunan itu ada dari 2015 sampai sekarang. Dan setiap terbaik satu di tahun berikutnya itu akan ditanggalkan Samir itu sebagai bentuk dia meneruskan semangat dari seniornya gitu. Dan duta bahasa ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari Balai Bahasa ke masyarakat sebagai representasi muda yang terkadang memang terasa lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan isu-isu kebahasaan yang berada di generasinya. Oke. Karena itu diciptakan sebuah duta bahasa ini sebagai perpanjangan dari Badan Bahasa untuk menyuarakan segala program-program dari Badan Bahasa, termasuk revitalisasi bahasa daerah, penginternasionalisasian bahasa Indonesia, pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Itu semua yang menjadi program-program yang dimana kami sebagai duta bahasa harus ikut menyuarakan, harus ikut membuat sebuah program dan membantu bagaimana caranya kami membantu Balai Bahasa, Badan Bahasa untuk menuntaskan program-programnya. Ini kita udah berasa jadi kandidat HMJ ya. Kandidat ketua HMJ gitu. Oke, terima kasih ya Farhan, luar biasa jawabannya ya. Jadi memang sebagai perpanjangan tangan ya dan sebagainya seperti itu. Baik, saya ke Gita ya. Gita, gimana rasanya menang sebagai winner? Nyangka nggak sih, dan saat itu siapa yang dianggap menjadi saingan terberat gitu dan kenapa? Boleh silakan dijawab. Oke, kalau ditanya perasaannya jujur campur aduk ya kan. Kayak gimana gaduh-gaduh? Teman-teman di sini semua tahu kalau di awal tuh sebenarnya saya bukan orang yang sangat berambisi untuk menjadi seorang pemenang ya. Tapi dari awal tuh saya cuma mengusahakan yang terbaik gitu. Bahkan lucunya adalah Kaparan sendiri saya tidak kenal. Jadi baru berkenalan pas jadi pemenang gitu. Oke. Padahal dia adalah orang yang di depan saya setiap berbaris gitu nomor urut. Nah, tapi sebenarnya saya bukan orang yang terlalu memikirkan saingan sih, lebih kepada bagaimana sih sebaik kita memperbaiki diri kita, bagaimana kita mengusahakan yang terbaik, memberikan performa yang terbaik juga. Kalau masalah saingan ya urusan belakangan lah, yang penting kita sudah mengusahakan dulu gitu. Nah, kalau perasaannya juga tuh waktu menang pas final raya, kayak ya saya kayak deg-degan sih sebenarnya. Gemetar? Antara senang, antara kaget. Ada gemetarnya? Ya, Oke. bahkan di final raya tersebut juga banyak hal yang Grand final itu disebut final raya ya, gitu ya. Oke. Final raya tuh sebenarnya banyak sekali perasaan yang
saya rasakan, baik itu rasa senang, baik itu rasa takut maupun rasa yang nantinya menjadi harapan teman-teman Gamara saya untuk bisa meneruskan perjuangan di tingkat nasional itu ada sekali sewaktu malam final raya. Dan saya juga merasa bersyukur karena atas setiap perjuangan yang telah saya lalui dan juga dukungan dari teman-teman semua bisa menyiapkan diri saya hingga sejauh itu. Itu sangat-sangat menyedihkan. Tapi pertanyaannya masih ada yang belum dijawab. Saat itu siapa yang dianggap kontestan yang finalis ya? Finalis yang aduh, ini kayaknya udah juara nih gitu. Ada nggak sih di bayangan siapa? Yang saya anggap bakal menang dari awal tuh. Kita boleh jujur-jujuran di sini karena karena ini kan udah selesai, gak apa-apa. Boleh siapa? Iya dulu saya waktu pertama kali ikut kan mungkin sama kayak Kak Jikran ya, bukan terlalu berharap dan juga terlalu berambisi menang. Tapi waktu baca komentar, lah kok ini penggemarnya banyak banget gitu. Bahkan aku sendiri itu belum membagikan postingan kalau aku lulus ke 50 besar. Oke, boleh disebut gak saat itu 2-3 orang siapa aja tuh? Lupa namanya, cuman lihat komentar saja sih kayak pas buka Instagramnya ternyata dia sudah menang duta-duta gitu. Tapi ternyata pas 24 besar udah gugur gitu. Jadi kayak Oke, setelah masuk siapa lagi yang ada di kepala? Setelah masuk lagi nih jadi finalis gitu. Jadi ada first cut, ada berapa cut begitu. Siapa lagi yang ada di kepala? Banyak sih jujur sebenarnya, termasuk Rizka sih. 2 orang deh. Rizka, satu lagi siapa? Rizka tuh waktu selama karantina sangat-sangat baik juga performanya, betul-betul teknik bicara publiknya juga bagus. Habis itu bahkan teman-teman dari kelompok saya sendiri, saya menganggap bahwa mereka tuh ada Yuyun dan juga ada Kak Salsa, itu bahkan mereka saya menganggapnya mereka juga layak untuk menjadi seorang pemenangnya. Yuyun dan Salsa Anda diperhitungkan sama juara loh. Itu ya. Iya, karena mereka betul-betul membantu saya dan juga mereka itu punya kemampuan masing-masing lah di bidangnya. Jadi semua peserta di Duta Bahasa itu menurut saya adalah kandidat-kandidat yang kuat ya, bisa dibilang. Kita tidak bisa menyangka bahwa ternyata dia adalah seorang ini, seorang itu. Ternyata banyak pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kita mungkin tidak pernah tahu gitu, baru bertemu selama di Duta Bahasa. Oke, terima kasih Gita ya, warna-warninya ya. Oke, saya ke Respati. Rizky, siapa sih? Rizka. Oke, Rizka. Saat boleh dilanjutkan tadi penjelasannya mengenai bakat yang ditampilkan, kenapa pilih itu, dan kemudian boleh dilanjutkan penjelasan filosofinya tadi. Ya, boleh. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa bakat saya itu tari Pak Jaga Andi. Saya ini berasal dari Kabupaten Bone dan saya di Duta Bahasa ingin menampilkan ciri khas saya sebagai orang Bone, karena alhamdulillah di tahun ini tuh ternyata saya satu-satunya dari Kabupaten Bone. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa jika saya hanya menari bahwa artinya membosankan begitu, sudah selalu biasa. Jadi saya memadukannya dengan angaru, memakai keris Bugis itu yang disebut dengan kawali. Kemudian dia itu biasa digunakan ditampilkan ketika acara menyambut tamu di pernikahan dan lain sebagainya. Nah, saat itu awalnya berniat. Tapi memang kamu punya dasar atau basic seorang penari? Iya, saya anak UKM Tari Universitas Hasanuddin. Dan juga kalau belajar kawali itu saya salah satu anggota. Boleh mic-nya lebih dekat lagi. Komunitas rumah. Jangan sampai social distancing ya. Mic-nya. Komunitas di Bone itu namanya Rumah Kreasi Budaya Bangsa Soraja Bone. Di sana saya belajar mengaru. Nah, akhirnya dari dasar itu saya belum pernah tampil. Akhirnya inilah ruang saya Duta Bahasa untuk menampilkan bakat itu. Awalnya juga berpikir untuk menusuk hanya di dada atau di kepala, tapi saya berpikir kenapa saya tidak keluarkan yang terbaik begitu. Gila ya, sampai kemudian benda-benda tajam tusuk ya dulu. Jadi kalau mau nonton di Instagram Ikatan Duta Bahasa. Ya itu sih Kak. Oke, baik, terima kasih. Saya ke Raffi. Nah, Raffi, sebelum dan setelah mengikuti lomba, apa perubahan yang kamu rasakan? Atau mungkin hal-hal yang baru yang kamu dapatkan gitu. Kalau bahas tentang transisi perubahan ya, sebelum dan sesudah. Kalau sebelum pastinya ya sesuai dengan tema hari ini, penggunaan bahasa slang. Pas sebelum saya mendaftar Duta Bahasa masih banyak banget saya menggunakan kayak kata-kata yang tidak baku dan tidak benar. Tapi ternyata setelah saya berproses dan juga belajar tentang bagaimana itu bahasa yang baik dan bahasa benar, ya setelah mengikuti Duta Bahasa ini dan setelah proses semua yang saya lalui, banyak pembelajaran yang saya dapati. Makanya seperti yang saya katakan, saya banyak belajar mulai dari penggunaan bahasa yang baku dan hal-hal seperti itu. Dan selain itu juga pasti yang saya dapatkan ataupun luaran yang saya dapatkan mengikuti Duta Bahasa
tidak lain dan tidak bukan juga teman-teman semuanya, relasi gitu. Jadi ya luaran yang saya dapatkan kalau bukan dari pemahaman tentang bahasa dan juga relasi dari teman-teman semuanya. Mungkin itu, Kak. Oke, kalau misalnya hal-hal yang sesuatu yang baru di luar kebahasaan, apa aja tuh? Kan pasti ada ya. Pasti ada ya. Misalnya hal-hal pelatihan-pelatihan apa gitu ya. Kemudian bidang-bidang yang ternyata memang ada di dalam duta bahasa, tapi bidang tersebut sebetulnya bukan bidang kebahasaan, tapi kemudian dilibatkan menjadi salah satu rundown acara lah, item acara gitu dan sebagainya. Ada nggak sih? Oke, mungkin kalau di luar dari kebahasaan ya, Kak, paling yang saya dapat sejauh ini yaitu pemberdayaan kita sebagai duta bahasa dari Balai Bahasa sendiri. Jadi Balai Bahasa itu memiliki banyak program-program yang dijalani sampai sekarang dan yang menjadi kelanjutan ataupun yang memprogres program tersebut adalah anak-anak dari duta bahasa, dan saya rasakan banget pemberdayaan dari Balai Bahasa ini. Dan juga seperti contoh yang di luar dari kebahasaan ya teknik wicara publik atau TWP, teknik wicara publik, dan saya asah terus di duta bahasa bagaimana kita berbicara yang baik dengan benar di depan banyak orang. Mungkin saat sekarang juga saya coba untuk memberanikan diri melawan rasa takut saya nih, Kak. Saya dari tadi ini gemeter kayak saya di sini. Serius, jangan. Saya mencoba bagaimana sih saya bisa mengeluarkan kapasitas diri saya sendiri yang betul-betul maksimal di depan banyak orang, bahkan di depan teman-teman saya. Mungkin itu, Kak. Keren sih, on point ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, tepuk tangan dulu dong. Oke, pertanyaan selanjutnya kita hubungkan ya dengan tema yakni bahasa slang di media sosial, ekspresi bebas atau krisis bahasa. Nah, ini terkait dengan tema ini, saya pengen tanya Raffi lagi nih. Oke, gimana pendapatnya tentang tema ini? Apakah ini adalah sebuah ekspresi bebas atau krisis bahasa dan mengapa? Oke, jadi kalau kita beranjak ke tema ya, Kak. Tapi sebelum itu mungkin saya ambil kutipan dari satu ahli bahasa Indonesia, itu Anton M. Moelino, yang memberikan pandangan bahwasanya bahasa itu tidak mati. Bahasanya bertransformasi sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya adalah kita masuk kalau tidak salah revolusi industri 6.0 kalau tidak salah. Nah, dari revolusi itu muncul teknologi-teknologi, dan inilah merupakan dampak dari teknologi. Dari teknologi muncul media sosial, dari media sosial muncullah kata-kata yang tidak baku tadi. Nah, sekarang yang menjadi pemikirannya adalah bagaimana persepsi kita terhadap bahasa slang ini. Apakah kita pikirkan sebagai ini adalah bentuk ekspresi mereka terhadap bahasa? Apakah kita pikirkan ini adalah sebagai disintegrasi untuk bahasa Indonesia? Jadi kembali lagi bagaimana persepsi kita terhadap hal-hal seperti ini. Tapi tahan dulu, Kak, karena beberapa saya belum bilang loh. Iya, tapi ya. Jadi maksudnya adalah bahasa slang itu kita tidak bisa salahkan juga, karena salah satu bentuk peduli Balai Bahasa itu dia melakukan resapan dari kata-kata bahasa gitu, bahasa-bahasa yang tidak baku yang kemudian diresap ataupun dinormalisasi ke dalam KKBI gitu loh. Karena memang kita lihat karena banyaknya penggunaan bahasa-bahasa yang slang gitu. Jadi kembali lagi bagaimana persepsi kita dan bagaimana sekarang tugas kita lah. Jadi tidak hanya memberikan teori kepada teman-teman semuanya bahwasanya kita harus depankan bahasa Indonesia, tapi kita juga gunakan. Makanya sampai sekarang kita di Duta Bahasa itu harus pegangan bagaimana kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Seperti contoh yang flyer kakak yang kirim itu saya coba bagaimana berkonsultasi dengan kakak K12, kemudian berkonsultasi lagi sama kakak. Jadi memang tidak hanya kita berteori kepada orang luar, tidak berteori kepada bagaimana kita menginterpretasikan bahasa Indonesia yang baik benar, tapi kita mengimplementasikannya. Mungkin itu, Kak. Oke, keren ya. Jadi memang bahasa ini bisa saja kalau kita kembali ke tema ini bisa saja ekspresi, bisa juga krisis bahasa. Betul banget. Tergantung dari sudut pandang kita dan tergantung untuk peruntukannya juga. Yeah. Atau bisa saja juga dua-duanya. Oke. Ya? Baik, sedikit menambahkan, Kak. Kalau bahas tentang bahasa Indonesia itu ada dua golongan. Ada bahasa Indonesia yang baik dan ada bahasa Indonesia yang benar. Ketika kita berbicara tentang bahasa Indonesia yang baik, itu bersifat situasional, di mana kita menggunakannya. Tapi kalau kita berbicara tentang bahasa Indonesia yang benar, bagaimana sesuai dengan standar yang ada. Seperti kayak KBBI versi 5, PUBI dan lain-lain, itu harus sesuai dengan standarnya. Jadi ada dua pedoman yang berbeda. Kalau kita membahas tadi tentang bahasa slang, itu kan sebenarnya
baik tapi tidak benar. Baik karena di situasionalnya dia berbicara di media sosial. Tapi kembali lagi apakah memang dia benar atau tidak? Itu menurut pandangan saya. Tergantung dari situasinya. Betul ya. banget. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dengan senada menurut pendapat pribadi gitu ya. Kalau untuk bahasa slang ini ya itu ekspresi bebas atau dia krisis bahasa? Oke Kak, jadi pertanyaannya sangat menarik ya. Apalagi generasi muda pasti sangat terancam nih penggunaan bahasa Indonesia yang gaulnya itu. Jadi slang ini padanan katanya itu gaul. Seperti halnya kita belajar di Duta Bahasa itu pelantang suara saja itu kayaknya banyak orang nggak kenal. Pelantang suara itu mic, padanan kata dari mic. Misalnya saja juga speaker itu juga pengarah pembicara. suara. Pengarah suara. Speaker yang itu. Oke. Caption juga kata karir. Nah, itu semua didapat di Duta Bahasa, di Balai Bahasa. Jadi menurut saya bahasa slang ini menurut saya itu ekspresif sebagai ruang ekspresi kreativitas anak muda. Jadi kita tidak bisa semerta-merta untuk menghilangkannya. Tapi ini penggunaannya itu tadi situasional. Bagaimana kita kemudian menggunakannya secara tidak terus-menerus tapi diimbangkan. Penggunaan bahasa Indonesia itu harus tetap diutamakan. Jadi kita harus membiasakan diri untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia, tapi tidak melupakan yang namanya generasi muda. Karena ketika kita bergaul di generasi muda pasti mereka menganggap kita kolot, harus bahasa Indonesia mulu kayak gitu kan Kak ya. Jadi bagaimana kemudian kita menggunakannya sesuai dengan tempatnya. Oke, jadi memang tergantung bagian-bagiannya ya. Situasional kembali lagi seperti itu. Walaupun memang redaksinya berbeda tapi pada ujung-ujungnya muaranya adalah situasional ya kan. Baik, masih dengan pertanyaan yang sama, bagaimana pendapatnya tentang tema kita hari ini? Oke, kalau bicara tentang bahasa gaul di anak muda ya, tentunya itu adalah tantangan dan juga suatu isu kebahasaan sebenarnya di kita nih, karena sebenarnya bukan masalah bahasa gaulnya gitu, tapi bagaimana mereka itu mencampur habis itu merupakan bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang salah sih. Tapi sebenarnya slang ini nggak apa-apa kalau kita bicara sama teman ataupun slang yang penyanyi itu ya? boleh. Nah, bahasa gaul ini sebenarnya nggak apa-apa digunakan kalau kita lagi bercanda ataupun lagi berbicara dengan teman-teman yang konteksnya itu bukan hal yang formal. Tapi tetap kita berpegang kepada bahasa ibu kita karena di Trigatra Bangun Bahasa bahkan poin pertamanya itu pengutamaan bahasa Indonesia. Jadi contohnya kita berbicara di ruang rapat, di tempat umum gitu, tetap mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, juga salah satu programnya Balai Bahasa tadi sudah dijelaskan sama Kak Farhan kalau bahasa Indonesia sebagai tugas kita juga yaitu menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Jangan mau kalah sama negara-negara lain. Bahasa Cina orang sudah tahu kok, drama-drama Cina gitu. Kita sapa-sapa. Kabar bahagianya adalah bahwa sekarang Indonesia adalah bahasa ke-10 di kan di United UNESCO. Nation kan, UNESCO ya, seperti itu. Jadi memang bahasa Indonesia itu cocok untuk lidah siapa aja ya sepertinya ya, seperti itu. Dan sebaiknya seperti itu ya. Nah, jadi jangan malu aja sih untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tuh. Oke. Mantap. Oke, sekarang Farhan perspektifnya tentang tema kita hari ini. Baik. Apakah ini sebuah bahasa slang? Apakah ini ekspresi, kebebasan ekspresi atau krisis bahasa atau dua-duanya atau tergantung konteks, tergantung situasi atau gimana? Saya pengen dengar perspektifnya. Oke, bahasa slang atau bahasa gaul itu Kak muncul karena untuk menunjukkan kedekatan kita dengan seseorang, kedekatan kita dengan teman. Kita berbahasa gaul itu kontekstual. Kalau kita berbicara dengan teman kita dengan bahasa gaul, itu pasti akan menunjukkan kedekatan yang lebih emosional. Namun saat yang menjadi salah adalah saat kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar di ruang-ruang formal. Itu yang salah. Karena adanya bahasa Indonesia itu adanya bahasa gaul itu tidak apa-apa karena itu tadi kontekstual untuk menunjukkan kedekatan kita dan termasuk transformasi bahasa. Nah, tapi kembali lagi saat kita berada di ruang-ruang formal, berada di ruang-ruang yang mengharuskan kita berbahasa Indonesia dengan benar, ya pastinya kita harus berbahasa Indonesia dengan benar. Yang menjadi salah itu tadi saat anak-anak muda mungkin dalam konteksnya itu mungkin sedang berada di ruang formal, misalnya saat menjadi di ruang kelas atau di ruang-ruang sebagai ruang rapat ya.
Nah, itu saat mereka berbahasa gaul, itu pasti akan terlihat sekali kalau itu salah. Karena apa? Karena bahasa Indonesia yang benar itu sudah menjadi simbolnya kita, semangatnya kita, akar budayanya kita. Nah, itu dia bagaimana caranya agar diluruskan, Kak. Menggunakan bahasa Indonesia di media sosial itu dengan berbahasa gaul itu ruang ekspresinya mereka. Silahkan memakai ruang ekspresi bagaimana mereka bisa mengekspresikan dirinya mereka, itu tidak salah. Tapi yang menjadi salah adalah saat mereka menggunakan bahasa gaul itu di ruang-ruang formal. Jadi poinnya adalah kemudian penggunaan bahasa ini, apakah itu adalah dia slang atau baku, ini tergantung dari peruntukannya, ya seperti itu. Kalau memang formal ya formal aja, kalau memang tidak formal ya nggak apa-apa. Ya betul. Ya kan isunya itu sekarang ini Kak, banyak anak muda yang tetap memakai bahasa gaul di ruang-ruang formal. Itu yang mau kita luruskan. Ya apalagi di tengah banyaknya influencer ya sekarang ya. Oke, ini tugas berat ya, karena memang kekuatan sosial media ini sangat istilahnya masif ya betul, dibanding kita, dan karena sudah terlanjur juga campur-campur, otomatis lawannya juga dengan sosial media juga. Nah betul Kak, karena itu di Duta Bahasa ada yang namanya pemartabatan bahasa Indonesia. Itu yang mau kita suarakan, itu yang mau kita kampanyekan. Yaitu bagaimana caranya sampai ke masyarakat bahwasanya bahasa Indonesia itu harus dimartabatkan, harus dijaga. Bagaimana kegunaannya baik itu di ruang publik maupun di ruang informal, agar mereka tahu muncul kesadaran tersendiri untuk belajar bahasanya sendiri. Betul. Ya, jadi memang harus ada kedudukan yang paling tinggi ya di antara semua ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Farhan. Kita ke Zikran ya. Gimana pendapat pribadinya atau perspektif mengenai tema kita hari ini? Bahasa slang, ekspresi bebas atau krisis bahasa? Oke. Saya mulainya dari satu identitas kebahasan itu ya. Oke, kita bisa mulai dari nol ya. Nah, atau isi bensin ya. Isi bensin kan. Iya betul banget. Fungsi bahasa itu sebenarnya dua ya Kak. Satu tadi udah disampaikan sama teman-teman adalah kedekatan emosional, dan kedua adalah gimana bahasa kita itu paling mudah dipahami oleh orang lain, agar apa yang kita pikirkan itu betul-betul bisa dipahami oleh orang lain. Dan kehadiran media sosial di ruang publik itu menjadi satu tantangan juga sebenarnya Kak. Karena tantangannya semakin banyak informasi kebahasaan yang itu bukan dari internal negara kita ataupun daerah kita, tapi itu berasal dari luar. Sebagai contoh kata, biasanya kalau di Jaksel tuh kan biasa udah pakai bahasa Inggris juga ya sebenarnya ya Kak. Lu anak Jaksel. Anak Iya betul. Robi juga anak Jaksel. Oke, lanjut. Akhirnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik itu bukan lagi kepada esensi, tapi kepada siapa yang paling banyak menggunakan, dan paling kerennya itu digunakan oleh anak muda seberapa persen. Dan itu akhirnya lahir di media sosial. Akhirnya semakin kesini semakin dikit menurunkan martabat bahasa martabat bahasa Indonesia itu ya Kak. Ada yang biasa ada namanya itu alih kode gitu, yang misalnya dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa Inggris, dan ternyata kalau kita riset ke beberapa teman-teman justru ada beberapa dan banyak sebenarnya ya, banyak teman-teman itu nggak paham juga sebenarnya terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik, karena kita sudah ke barat-baratan. Akhirnya saya mencoba mempelajari dari konsep Bhinneka Tunggal Ika itu ya Kak, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah mempersatukan dari segi budaya, dari segi bahasa juga. Tapi bagaimana kita bisa bersatu ketika kita kehilangan identitas itu sebenarnya? Ya ada yang salah ketika penggunaan media sosial, penggunaan bahasa gaul di media sosial itu sering banyak dengar. Tapi salahnya adalah ketika kita nggak tahu juga sebenarnya bahasa Indonesia sebagai bahasa yang menghidupkan narasi panjang negara ini gitu, gitu Kak. Kita sebenarnya ketinggalan dengan beberapa negara yang justru pemartabatan bahasa nasionalnya itu diperkuat di seperti tengah bahasa Mandarin, bahasa Arab, Jepang, Korea, Jepang, Inggris apalagi. Bukan pemartabatan lagi, tapi memang ekspansi ya. Betul. Akhirnya ruang ekspresi itu bukan lagi kepada esensi, tapi betul-betul kepada eksistensi. Seberapa banyak
orang-orang menggunakan bahasa itu di media sosial gitu Kak. Dan di sini sebenarnya tantangan dari Balai Bahasa juga ataupun Duta Bahasa, bagaimana betul-betul memperlihatkan bahwa ternyata justru kita punya bahasa yang keren juga sebenarnya. Yang kurangnya kenapa akhirnya tidak banyak digunakan, karena kita tidak mau menggunakan itu Kak. Itu Kak. Itu sebenarnya menjadi PR kedepannya, dan perlu ada transformasi juga dari dari penggunaan bahasa itu juga, bahasa Indonesia ya. Karena misalkan di zaman 90-an itu kan dia pakai bahasa yang tidak Udah lahir? gitu ya. Ya. Udah lahir? belum. Itu kalau kita belajar dari teks proklamasi, data teks proklamasi itu kan dia bukan bahasa yang kita pakai juga sekarang. Ada penyesuaian. Iya betul. Akhirnya tantangan kedepannya juga itu bagaimana sebenarnya Balai Bahasa ataupun Kementerian ataupun Pelestarian Bahasa dan Budaya itu ya menyesuaikan dengan peradaban dari satu manusia, tergantung terutama juga penggunaan bahasa Indonesia, seberapa banyak orang menggunakan itu. Itu sebenarnya. Keren. Kita tepuk tangan dulu dong. Oke, kita sampai di segmen akhir ya. Kesimpulan deh, boleh. Farhan, kesimpulan untuk pembahasan kita hari ini kira-kira apa gitu? Apa poinnya? Apa yang perlu disampaikan ke masyarakat? Silahkan. Oh ya, betul Kak. Untuk kesimpulannya sendiri, saya gabungkan dari seluruh jawaban dari teman-teman saya tentang penggunaan bahasa, penggunaan bahasa gaul. Nah, contoh seperti yang dibilang teman-teman saya tadi, bahwasanya penggunaan bahasa gaul itu bukan dilarang. Seperti misalnya ada yang berbahasa gaul di luar sana, kita langsung wah tidak boleh, ini salah. Bukan. Jadi kami hanya ingin agar teman-teman di luar sana juga ikut membantu kami memartabatkan bahasa Indonesia. Jadi tugas kami, tugas Balai Bahasa, ya tugas Badan Bahasa, tugas Kemendikbudristek itu adalah menjaga Trigatra Bangun Bahasa. Itu yang selalu disorakan dengan anak-anak duta bahasa lainnya, dengan Balai Bahasa. Yang itu yang ingin kami sorakan ke masyarakat, ke teman-teman sekalian, bahwasanya ada yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, yang dimana kita tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia. Kita harus menjaga harmonisasi bahasa daerah, melestarikan bahasa daerah. Dan dari situ kita juga harus tetap menguasai bahasa asing, karena itu kuncinya tadi untuk memiliki daya saing di luar sana. Itu yang harus kita jaga. Terima kasih ya Pak. Karena waktu kita makin mepet. Gita, apa harapan untuk generasi Z mengenai penggunaan bahasa Indonesia ini? Bukan cuma Z tapi juga Alpha ya, karena hadir lagi ya setelah Z Alpha. Apa harapannya? Harapannya walaupun di tengah gempuran globalisasi, di tengah gempuran segala pemodernan ini, harapannya bahasa Indonesia itu tetap berdiri teguh bersama jiwa-jiwa anak muda, bersama kaum-kaum bangsa Indonesia semuanya. Seperti Trigatra Bangun Bahasa, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahasa daerah, karena bahasa daerah adalah akar dari budaya kita. Bahasa daerah mengakar, kemudian kita juga harus menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Jangan malu untuk menggunakan bahasa Indonesia, dan juga jangan tertutup untuk mempelajari bahasa asing dalam memperkuat persaingan global nanti. Masyarakat Indonesia, anak-anak muda Indonesia, jangan lupa berkarya, harumkan nama Indonesia ke depannya. Gitu sih, Waku bahasa Indonesia. Terima kasih Gita ya. Selanjutnya Rizka. Rizka. Sampai akhir ini nama saya belum diingat teman-teman. Rizka, silakan harapannya terhadap bahasa Indonesia untuk Gen Z dan Gen Alpha. Untuk teman-teman di luar sana, ini bukan hanya tugas Duta Bahasa, tapi tugas kita semua untuk terus mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah. Tidak hanya 3 itu, tapi poin utamanya adalah kebiasaan. Karena ketika kita terbiasa, maka apa yang kita usahakan tadi itu insya Allah akan termodernisasikan dengan utamakan bahasa Indonesia tadi. Jadi maksudnya adalah kita sebagai generasi muda tidak boleh tertutup, tidak boleh merasa malu untuk mengutamakan bahasa Indonesia, tidak boleh merasa
tertinggal ketika kita fokus hanya bahasa Indonesia itu sendiri. Meskipun di era gempuran globalisasi seperti penggunaan kata which is literally fun which fact is jaksel ya. Jaksel banget. Jadi itu tidak apa-apa teman-teman selama penggunaannya kontekstual. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Asik, terima kasih ya. Oke, silakan. Apa harapannya untuk bahasa Indonesia bagi generasi Z, untuk generasi Z dan generasi Alpha? Oke, mungkin singkat saja karena waktu ya Kak. Jadi bagaimana kita mengubah paradigma seseorang ataupun paradigma generasi itu tentang bahasa Indonesia, bukan hanya sebagai keharusan, bukan hanya sebagai kebutuhan, tapi sebagai kewajiban, karena bahasa Indonesia adalah identitas kita dan juga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Itu mungkin. Asik, tepuk tangan dulu dong untuk mana tepuk tangannya? Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih ya. Ya, kenapa? Sudah? Belum. Oke, boleh satu deh di request. Oke, terakhir. Oke, terakhir, apa harapannya? Apa harapannya untuk penggunaan bahasa Indonesia bagi generasi Z dan A? Ya, pertama kita bukan generasi Z, tapi generasi kita generasi P. Itu identitas paling kuat. Generasi Z itu lahir dari paradigma fenomena sosial di Amerika. Generasi P itu adalah generasi yang dibentuk oleh akar kita. Artinya apa? Artinya dari situ kita mulai kehilangan identitas untuk memperkenalkan negara kita itu kaya akan bahasa. Oke, bisa kembali ke harapannya. Ya, betul Kak. Dan iya, silakan. Ya, akhirnya sebagai kesimpulan kita boleh menjadi manusia yang mengglobal dengan menguasai banyak bahasa asing, tapi jangan lupa pada satu hal yang menguatkan kita, bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Karena identitas paling kuat dimiliki oleh seorang manusia itu adalah bahasa dan juga budaya. Wah, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong untuk Duta Bahasa Sulawesi Selatan Sulawesi Barat. Terima kasih Sikran sudah hadir ya di program Smart Community. Terima kasih Farhan, Gita, terima kasih Rizky, Rizka. Oh, ini nih masalahnya Rizka ini. Terima kasih ya. Oke, itulah tadi ya program kita, bincang yang sangat keren, menarik mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Seperti itu dengan tema bahasa slang ya, bentuk ekspresi bebas atau krisis bahasa. Demikian program Smart Community ya di hari ini. Semoga teman-teman Smart Listeners yang ada di sana bisa mengambil banyak informasi, kemudian juga bisa menggunakan ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akhir kata saya RD Sam, kita jumpa lagi tentunya di Smart FM 101,1 Smart FM The Spirit of Indonesia Business and Inspiration pekan depan di hari yang sama dan pukul yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.